Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nama saya Siti Khalifah. Saya dari Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan hari ini saya ingin menjelaskan tentang at-tawjih al-lughawi li hadis wa kullu bid'atin dhalalatun. Dan ini untuk memenuhi UTS mata kuliah ilmu lughah. Saya akan menjelaskan tentang makna dari at-tawjih al-lughawi. At-tawjih itu artinya petunjuk dari segi dalam satu kata itu. At-tawjih itu artinya petunjuk atau menunjukkan suatu arah gitu. Nah, lughawi bahasa. Jadi maksudnya dari at-tawjih al-lughawi, jadi misalnya at-tawjih lughawi sendiri ini maksudnya untuk misalnya ada satu bahasa atau satu kata yang masih belum jelas, belum bisa dipahami secara harfiahnya saja. Jadi dia menunjukkan atau memberi petunjuk terhadap makna yang masih belum bisa dipahami. Jadi dipahami dengan secara mendalam. Kemudian saya at-tawjih lughawi ini at-tawjih lughawi li hadis wa kullu bid'atin dhalalah. Saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. Nasul hadis an Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'aynahu wa 'ala sawtuhu washtadda ghadabahu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu bu'ithtu anna was-sa'atu kahatain wa yaqrunu baina isba'ihi as-sababati wal wusta wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsataha wa kullu bid'atin dhalalatun. Summa yaqulu ana awla bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahli wa man taraka dainan aw lanjutkan langsung yang wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, tumassikul ba'du bizahiri hadzal nas an-nabawi asy-syarif hakimu ala kulli ma huwa jadid bi annahu dhalalun laisa fihi huda. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa mereka menghakimi dari nas nabawi nas hadis ini dengan zohirnya. Mereka menetapkan bahwa segala sesuatu yang baru itu adalah sesat, dolalun laisa fihi hudan, bukan petunjuk. Wa ana muhdatsat fi umurid din kulluha syarrun, dan sesuatu hal yang baru dalam perihal agama itu adalah sesuatu yang baru itu di dalam agama. Fi umurid din itu adalah syarr, adalah kejelekan. Li'annaha ibta'at su'an sya'at min jadid, karena sesuatu hal yang masih bertumbuh dan ibta'at yang baru, semuanya itu baru gitu. Misalnya seperti membaca Yasin, tahlil,
itu adalah bid'ah, ada sesuatu hal yang baru. Kemudian wa bina'an 'ala hadza hakamu bil khata' 'ala min qasamil bad'i ila 5 aqsam au ila 3 aqsam. Bahwasanya mereka yang memutuskan bahwa sesuatu yang baru adalah dolal, itu adalah pernyataan yang khata', karena hal yang baru itu bisa dibagi menjadi kelima atau 4 bagian. Wa anna laisa 'ala shawabin wa wada'u min khalifihim. Jadi sebenarnya itu juga belum benar juga. Jadi ada jadi mereka berbeda pendapat gitu. Walakana fawqahum ilman wa addaqu minha fahman fi muwajihati ma'a sayyidil khuluq sayyidina Muhammad faqal. Jadi kalau kata Rasul, inna a'laman nasi bi syari'atillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna ansahal khuluq li'ibadillahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna afsahal khuluq natqan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in asdaqal khuluq khabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun awsaf كلها مجتمعة على الأكمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي من بعده ويقول البدعة ليست ضلالة بل هي أقسام حسنة ومباحة ومكروهة ومحرومة وواجبة. Jadi di hadis ini mereka berkata, ada sebuah hadis bahwasanya a'laman nas bisyariatillah, yang lebih faham, yang lebih mengetahui syariat Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in ansahat khuluq li ibadillah, dan yang hamba yang khuluqnya bagus, yang paling baik adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah juga adalah pemberi kabar yang paling benar. Pemberi kabar yang paling benar adalah Rasulullah. Dan 4 sifat tersebut itu terkumpul, ada sebuah kesempurnaan dalam kalimat Rasulullah. Jadi semua apa-apa, sifat-sifat yang baik itu adalah dari Rasulullah. Maksudnya cuma Rasulullah yang sempurna, manusia yang khuluqnya paling jujur dalam memberi kabar atau berita, kemudian yang lebih mengetahui syariat Allah. Nah, dan berlanjut. Al-bid'atu laysat dolalah. Kalau kata Rasul itu, bid'ah itu laysat dolalah, bukan sesat, bukan suatu kesesatan, bal hiya aqsam. Jadi bid'ahnya di sini itu ada bagiannya lagi. Sebenarnya ada beberapa bagian. Hasanah, baik, mubahah, mubah, wa makruha, makruh, wa mahruma itu haram, wa wajibah itu wajib. Jadi sebenarnya bagian bid'ah itu maksudnya itu yang hal yang baik, terus yang mubah, makruh, mahrum, dan wajib. Saya menjelaskan yang Arabnya ya. Dan kata wa kullu al-wawu harfun atfin mabniun al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Dan kata kullu mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf. Kata bid'atin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahirah wa huwa mawsufun bi sifatin mahzufah taqdiruha sayyi'ah aw la turdiyallah wa rasulah.
Nah, terus dolalatun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahir. Oke, itu i'rab dari kata yang hadis wa kullu bid'atin dolalah. Nah, sekarang at-tahlil lughawi lil hadis. Jadi kita teliti hadisnya. Aqal ismin maudu. Bismillah. Jadi qaulu sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi kalau kata Rasul, yang perkataan Rasul yang sebelumnya yang tadi dibaca, laisa bihadzal itlaq. Jadi maknanya itu bukan hal mutlak yang sebagian ulama memahami kata tersebut itu maksudnya kan kalau sebagian ulama bilang itu kan kalau yang sesuatu hal yang baru adalah dolal, sesat. Tapi sebenarnya perkataan Rasul yang kullu bid'atin dolal itu bukan makna yang sebenarnya, bukan makna yang mutlak. Karena kalau dari lihat dari sisi lughah, abwabul lughahnya itu terdapat kata sifat yang dibuang. Oke, langsung ke tamratut tahlil lughawinya dari hadis tersebut. Yang pertama adalah laisa kullu ma jaa'a 'aman min kalamil arab yuradu bihi umum. Jadi enggak semua kata yang bersifat umum itu yang dari kalam Arab itu menunjukkan kepada makna yang umum. Haitsu innahu qad yakunu makhsusan bi kalamin akhar yadullu 'ala siyaq. Jadi ada sesuatu makna yang ada makna yang mendalam dari kalam yang akhar. Terus yang kedua, umum kullu fi kullin mawdi'in bihasbihi wa yu'rafu dzalika bil qara'in. Jadi kata kullu ini sifatnya umum sesuai dengan kayak dari jadi maksud dari pokoknya kalau yang kata kulu yang di hadis kullu bid'atin dhalalah itu yang terdapat di hadis Nabi itu maksudnya dari kata kullu adalah sifat la turdiyallahu wa rasulah, adalah sifat yang Allah tidak meridainya dan Rasul tidak meridainya. Jadi maksudnya yang kullu bid'ah sesuatu yang baru, yang jelek, yang bersifat tidak bagus, yang tidak diridai Allah dan Rasul adalah dolalah, artinya sesat.